Alhamdulillahil mu'idil mubdi, mu'ti nawali kulla man yastajdi, musabbitil ahkam bil usuli, mu'ini man yasbu ilal wusuli, summa salatu ma'a salami qad utim, ala alladhi u'tiya jawami'il kalim, Muhammadil mab'utsu rahmatal wara, wa khairu hadi li jami'i man dara. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur ndaita den dari Allah Subhanahu wa taala, awau padar mbei den ndaita nikmat mawancu pada boto, nikmat mawancu pada ore. Alhamdulillah, kai nikmat rambai bandar rumah Allah Subhanahu wa taala, sampai kesempatan akhir ndaita ambui peluata ibadah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah karunia, ini adalah nikmat, anugerah rambai bandar rumah Allah Subhanahu wa taala, dan daita wa ora pergunakan kenikmatan-kenikmatan akhir berupa kesempatan kesehatan untuk beribadah dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan dari rumah Allah Subhanahu wa taala kendati dan daita ada dunia ake daita wa karawita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu wati kendati dan daita manusia dan juga jin di atas permukaan bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sangat cocok sekali pembahasan kita di pertemuan yang ketiga ini, yaitu berkaitan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah yang paling besar, solat. Dan insya Allah kita akan membahasnya nanti yang berkaitan dengan gerakan dan bacaan-bacaan solat sesuai dengan sifat solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ita doha muara di kampung Poro Kelampa Ake, sungguh sangat beruntung dengan adanya kajian yang begitu mulia ini. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita dengan ilmunya, sehingga daita mai ka boro tawe kita ada segi yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini untuk mempelajari bagaimana cara beribadah kepadanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tegaskan kembali bahwasannya kenikmatan rawa umbai bandar rumah Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah berharga, tidak akan mungkin bisa kita uangkan atau kita bayar atau kita hargakan dengan rupiah. Maka kenikmatan-kenikmatan ini kita hanya bisa mensyukurinya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika beliau beribadah sampai bengkak kakinya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menegur, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, dibebaskan semua dosa-dosanya, dihapus semua dosanya. Engkau adalah orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tapi engkau masih beribadah sampai bengkak kakimu, Masya Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah radhiyallahu anha, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka orang beri contoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata cara bersyukur duka ibadat di tanah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa al-ghummah wa ma'a adh-dhummah wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazighu anha illa halik. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan gerakan dan bacaan solat, ini semua termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waranggahi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli."
Solatlah kalian sebagai engkau melihat aku solat. Sembea pun kami daware, bune sentika edam nah ke sembea. Hanya saja dai take adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Lalu bagaimana Ustaz kita bisa melaksanakan solat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya sangat simpel sekali. Kembali di kajian kita yang kedua, di pertemuan kita yang kedua pekan yang lalu, Senin yang lalu atau malam Selasa yang lalu, yaitu dengan melihat apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Tapi di sini tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Rasulullah yang menjelaskan dalam hadis-hadis sahihnya. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, "Sembea pun kami doa wahai umatku, bune sentika edam nahu sembea. Sallu kama ra'aitumuni usolli." Maka mulai takbiratul ihram atau sebelum itu kita hadirkan niat. Kita berdiri tegak menghadap kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita takbiratul ihram. Jadi harus memenuhi rukun-rukunnya. Harus memenuhi rukun-rukunnya. Sudah ma'ruf atau sudah kita ketahui semua, rukun salat itu ada 13. Rukun salat itu ada 13. Yang pertama yaitu niat. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari Muslim. Inilah adalah hadis yang menjelaskan bahwasannya dalam salat atau bahkan dalam semua amal, terutama ibadah salat ini, kita harus menghadirkan niat. Niat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Niat untuk mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Niat untuk sujud dan untuk tunduk, untuk ruku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah niat yang kita hadirkan. Kenapa? Karena di sana ada yang sujud di depan patung, sesembahan mereka, asnam. Ada yang sujud di hadapan syaitan, waliyadzubillah, seperti tukang-tukang sihir. Mereka sujud di hadapan syaitan-syaitan mereka. Ada yang sujud di hadapan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi mereka patuh, manut, tunduk, rukuk, sujud di hadapan mereka seperti yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Salah satunya adalah yang hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Lalu kemudian umat pada saat itu, wal'iyadzubillah, kebanyakan mereka tunduk di hadapan Fir'aun. Ma'azallah. Ini salah. Maka kita hanya melakukan ketundukan, rukuk, sujud, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Yang kedua, berdiri. Apabila kita mampu, berdiri tegak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, seorang yang melaksanakan salat sambil duduk, pahalanya setengah dibandingkan orang yang melaksanakan dari orang yang melaksanakan salat secara berdiri. Orang yang melaksanakan salat sambil tidur, dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang melaksanakan salat sambil duduk. Ini adalah merupakan hadis yang sahih. Yang ketiga baru takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir untuk mengharamkan semuanya. Mengharamkan untuk berbicara dengan makhluk,
mengharamkan untuk makan dan minum, mengharamkan untuk melakukan aktivitas lain kecuali gerakan dan bacaan solat yang sudah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahihnya. Itulah takbiratul ihram. Lalu bagaimana takbiratul ihram? Untuk niat dulu tadi. An-niyatu fis sudur, laisa fil lisan. Niat itu adalah dalam hati, bukan di lisan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ditanya, bagaimana niat? Wahai Imam, beliau menjawab, niat itu adalah saya kira-kira seperti ini, saya berniat untuk melaksanakan solat maghrib 3 rakaat dengan posisi makmum, dan saya melaksanakannya lillahi ta'ala. Maka adalah yang disebut atau yang kita kenal dengan nawaitu. Saya niat, baik di dalam hal puasa atau di dalam solat. Jadi lafaz itu kalau kita cari di dalam hadis Rasulullah tidak akan pernah kita temukan. Lalu bagaimana hukum mengucapkannya dengan lisan? Bagi yang bermanhaj, bagi yang memiliki manhajnya, berpegang teguh dengan tidak melakukan sesuatu tanpa dalil, tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka berarti dia tidak akan melakukannya. Dia hanya menghadirkan dalam hatinya saja. Bagi yang mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tafadhal, silakan. Ini adalah akan diminta pertanggungjawaban semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kami rojihkan adalah yaitu dalam dada, dalam niat, dalam hati, dengan beberapa dalil. Yang pertama, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niat berupa lafaz. Yang kedua, kita lebih menjaga diri kita untuk hanya melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah saja. Selain itu, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian kita masuk ke yang ketiga tadi, takbiratul ihram. Takbiratul ihram bunyi lafaznya adalah Allahu Akbar. Sambil mengangkat dua telapak tangan. Sambil mengangkat dua telapak tangan. Posisi ibu jari pas dengan telinga bagian bawah. Telapak tangan diarahkan ke kiblat. Diarahkan ke kiblat. Allahu Akbar. Jadi dua tangan, Allahu Akbar. Yang keempat, rukun solat yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Apabila kita meninggalkan rukun, termasuk takbiratul ihram atau yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yang 4, maka tidak sah solatnya, batal solatnya, dia harus ulang. Kalau itu takbiratul ihram, berarti dia harus ulang dari awal. Karena pada hakikatnya dia belum masuk solat. Kalau dia lupa membaca Al-Fatihah, berarti dia ulang 1 rakaat saja. Ulang rakaat yang dia lupa tersebut. Kalau seandainya dia lupa ruku atau lupa sujud, sama, ulang 1 rakaat. Jadi tidak bisa dibayar dengan sujud sahwi. Apabila ketinggalan rukun solat, salah satunya tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus diulang 1 rakaat tersebut. Dalam firman Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah.
Oleh karena itu hal ini harus kita perhatikan. Ini adalah rukun yang kelima yang harus betul-betul kita perhatikan. Bagaimana cara membacanya? Dibaca Sab'ul Masani, 7 ayat yang mulia. Sab'ul Masani di sini berbeda para ulama. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ada yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Bagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama termasuk mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, berarti ayat ketujuhnya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh, panjang. Bagi yang mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, berarti ayat ke-6-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua mazhab tidak ada yang berbeda di dalam jumlah ayat Quran surat Al-Fatihah. Mereka sepakat bahwasanya Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, disebut dengan Sab'ul Masani. Maka kenapa kami harus menjelaskan ini? Ini kaitan dengan perbedaan yang terus terjadi di masyarakat kita. Yang kadang bagi orang yang belum mengetahui madapok ade dalil atau kajian tentang berkaitan dengan ini kan cara toto lalo. Jarang gomire batas sembeamre ulang. Padahal tiba hadena. Ede mai hadir pekajian ke lo kirbade. Penjelasannya ini sangat detail sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaulah seandainya ada orang yang langsung membaca Al-Fatihah, keraskan suaranya, mulai dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, tidak apa-apa, tidak ada masalah, solatnya tetap sah, dan dia dihitung dengan membaca Al-Fatihah. Dia tidak berdosa. Bahkan ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Musnad, dalam kitab Sunannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memulai membaca Al-Fatihahnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalilnya sahih. Dalilnya sahih. Beliau membaca, mereka semua memulai membacanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka oleh karena itu setelah kita mengetahui rukun yang kelima ini bagaimana tata caranya, ini orang makan cara angi. Udah bacakan ayat Al-Fatihah bismillah kan deh. Karena di sini perbedaan pendapat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang berpegang teguh dengan ayat pertama dari Quran surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti dia harus mengeraskan bismillahnya dengan dalil kenapa ayat kedua 3, 4, 5, 6, 7 dikeraskan sedangkan ayat pertamanya tidak dikeraskan. Ini adalah nalar, berjalan, betul. Apa yang diungkapkannya adalah betul, masuk akal. Maka oleh karena itu apabila kita berpegang teguh dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, keraskan baca bismillahnya ketika imam. Tapi kalau seandainya suatu saat kita menemukan ada orang yang tidak mengeraskan suaranya ketika Bismillahirrahmanirrahim, langsung mengeraskan suaranya ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, jangan disalahkan. Ini adalah mazhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang keenam adalah ruku'. Yang keenam adalah ruku'. Rukun solat yang keenam, ruku'. Bagaimana cara ruku'? Cara ruku', cara sujud, cara i'tidal dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis. An
Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, hadis yang ke 397. Afwan, 397. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, hadis yang ke 793. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajul dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa dakhala rajulun. Telah masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, kemudian masuklah seorang laki-laki. Summa shalla, laki-laki ini yang melaksanakan salat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama, kemudian beliau salam. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama, beliau membawa salam. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawablah oleh Rasulullah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' sholli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, pergi solat, sesungguhnya kamu belum solat. Padahal tadi jelas-jelas beliau tadi melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki ini tadi solat. Kemudian pergilah solat, datang lagi. Fasallama faraja'a salamuhu faraddada salamuhu. Summa qala irji' fasolli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Lalu kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mengerti solat kecuali ini, fa'allimni, maka ajarkanlah saya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa iza raka'a, apabila seseorang itu melaksanakan ruku', apabila seseorang itu melaksanakan ruku', farka' mutmainnan ruku'ahu, ruku'lah dia dengan betul-betul tenang di dalam ruku'nya. Berarti cara ruku' itu adalah dia harus meluruskan badannya, punggungnya, meluruskan punggungnya. Lalu kemudian kepala, posisi kepala ini lurus, pandangannya di tempat sujud. Pandangannya di tempat sujud. Kadang ada orang yang sujud itu, Pak bukan dakena tutan, atau dong akan dakena rinsoi. Ta'al ya walad, anta huna. Tolong perhatikan bagaimana cara ruku yang benar. Ruku hadap sana atau hadap sana saja. Naam, ruku. Nah. Jadi maksud saya adalah punggung ini harus lurus dengan kepala. Coba ke bawah, kepalanya ke bawah saja. Ah, ini bukan seperti ini. Ke atas lagi, atau bukan seperti ini, kelihatan. Dia harus rata. Inilah ruku, maksudnya ruku yang benar. Kemudian jangan dulu sini saja. Perhatikan sujudnya. Sujud. Naam. Inilah sujud yang benar. Mundur lagi, naam, mundur lagi. Ya boleh, nggak apa-apa. Nanti dua arah. Tafadhol. Perhatikan tangannya. Tangan posisinya adalah seperti ketika takbiratul ihram, yaitu diposisikan ujung ibu jari ini pas dengan telinga, awak telinga ke. Lalu kemudian diangkat dua-duanya. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, hampir saja seekor himar itu bisa masuk ke di bawah di antara tangan
perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud tadi. Beda ma'lumu dom toy dekat naik. Naik launa tinggi, dese. Kemudian yang kedua lagi tidak apa-apa. Hadapkan ke arah sana. Ke arah sana. Di situ ada 2 poin. Perhatikan kakinya. Kaki itu harus menyatu. Tumitnya itu harus menyatu. Menyatu. Kemudian mohon maaf, bentuk ininya harus lurus. Bentuk ini lurus. Coba ke depan. Yang sujud yang enggak benar. Sujud yang enggak benar. Satu. Bentuk satu. Sujud enggak benar. Ini dia. Ini enggak benar. Karena masih kurang lurus. Agak maju lagi. Terus maju. Ini juga enggak benar. Sujud ini tidak benar. Karena ini menyakiti diri. Kalau sujud yang benar itu, mau orang naik di atas kita itu 2 orang, kita tetap kuat. Kita tetap kuat. Karena begitulah diatur oleh Rasulullah SAW. Sujud model sujud anjing. Ini model sujud anjing yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, model sujud anjing, bahasa kasapoda, bahasa bojondai ke, sujud ya. Ya begitu, go. Jadi coba tadi perhatikan lagi. Tolong jangan sujud seperti ini. Karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Katanya sujud seperti ini, wi mendakan rima dari lantere. Ini adalah sujud model sujud anjing. Waliyazubillah. Sudah selesai. Ini poin-poin yang harus kita ingat betul di dalam melaksanakan solat. Rukun yang ke-6 sudah selesai alhamdulillah, yaitu ruku. Yang ke-7, jangan dulu pergi anak. Sini. Cara i'tidal yang benar. Cara i'tidal. Ruku dulu. Ruku. Sami'allahu liman hamidah. Jadi sami'allahu liman hamidah. Sama. Kemudian lepas. Ini tangan diletakkan di atas dada, ulu hati, bukan di atas perut. Tapi di sana ada 2 orang memahami makna, duduk, memahami makna di atas dada. Ada maksudnya di atas dada, di atas ulu hati. Ada yang mengatakan di atas dada itu di atas sini. Makanya wardo membikin akhir. Karena dia memahami bahwasanya di atas dada dalam sabda Rasulullah SAW adalah betul di atas dada. Ini dada kita. Ya, ini dada kita. Makanya dia simpan seperti ini. Subhanallah. Itulah cara i'tidal yang benar. Di sini ada catatan. Ada 4 kali kita mengangkat tangan di dalam solat. Au angkat kendake rima re. Wara upam wahidi. Jadi hantar ke rima. Pertama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, ketika takbiratul ihram. Pegang ini. Oh ya, Masya Allah. Bagus. Iya. Sudah. Jadi ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua, setelah ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Naam. Ya. Yang ketiga adalah setiap kali apa namanya? Mohon maaf, yang kedua tadi sebelum ketika mau ruku'. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi setelah ruku, yaitu ketika i'tidal. Yang keempat setiap kali 2 rakaat. Setiap kali 2 rakaat. Berarti kalau pas solat maghrib di rakaat ketiganya. Kalau pas solat isya juga di rakaat ketiganya. Maksudnya di setiap kali 2 rakaat ini adalah baik itu solat sunnah ataupun solat wajib. Kalau solat wajib kan maghrib sama isya dan juga
zuhur, asar, itu adalah di rakaat yang ketiga setelah tahiyat awal. Kalau di sholat sunnah seperti sholat taraweh, itu kan tidak ada tahiyat awal. Rakaat kedua langsung naik ke rakaat ketiga. Di situ juga kita harus angkat tangan. Jadi ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Kawara ke baik itu dah lembu ada tak? Ini kaitan dengan i'tidal. Lalu kemudian yang ke-8, rukun yang ke-8 adalah sujud. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Karena ketika habis i'tidal kita turun rukun. Cara rukuknya adalah cara turunnya. Tolong diperhatikan cara turunnya. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, di sini ada penjelasan lagi ketika sami Allahu liman hamidah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya setelah sami Allahu liman hamidah, Rasulullah mengatakan beliau menempatkan kembali tangannya seperti sebelumnya. Jadi maksud sebelumnya adalah bagaimana posisi kita sebelum rukuk. Kan takbiratul ihram gini ya. Setelah takbiratul ihram kita baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat. Baru kemudian rukuk. Seperti sebelum rukuk. Berarti seperti sebelum rukuk begini. Makanya ada orang ketika sami Allahu liman hamidah, mereka meletakkan tangannya seperti ini karena memahami hadis tadi sebelum rukuk itu ada posisi kita seperti ini. Dan ini yang diamalkan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Kalau Imam Asy-Syafi'i setelah i'tidal, beliau melepas seperti ini bentuknya. Melepas kembali seperti ini. Mana yang sahih? Wallahu alam. Yang kami sahihkan atau yang kami rajihkan adalah yaitu seperti ini. Kenapa? Ada 3 dalilnya. Yang pertama adalah seperti ini, itulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, posisi kita seperti ini. Berarti seperti sebelum ruku. Yang ketiga adalah dari segi bahasa, bahwasanya na'at itu akan kembali kepada yang lebih dekat. Jadi ada namanya na'at man'ud, salah satu pembahasan di dalam bahasa Arab yang disebut dengan tabi'. Karena di situ ada na'at man'ud, atof, taukid, badal. Jadi ada 4 yang disebut dengan tabi' di dalam bahasa Arab. Ini yang berkaitan dengan i'tidal. Sudah selesai alhamdulillah. Yang ke-8 tadi sujud 2 kali di setiap rakaat. Yang ke-9 adalah duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-10 tasyahadu akhir. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Tahiyatul akhir. Tahiyat akhir. Yang ke-10 adalah tahiyat akhir. Yang ke-11 tasyahadu akhir, yang ke-12 solawat setelah tasyahadu akhir, kemudian yang terakhir adalah salam. Tapi ada yang ke-13-nya adalah tertib. Ya, itulah rukun-rukun yang bisa kita pahami di dalam permasalahan solat. Ada 13 rukun sudah kami sampaikan. Untuk masalah bacaannya luar biasa sekali. Kita ternyata belum sempat. Ya. Oh iya, cara turun, masya Allah itu. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak dijelaskan apakah yang didahulukan tangan dulu, apa kaki dulu ketika turun. Tidak ada penjelasannya. Oleh karena itu wasi'. Kalau para ulama kita mengatakan wasi' itu luas, silakan. Mana saja yang paling mudah bagi kita. Karena porsi kita masing-masing ini beda. Contohnya kalau saya yang kurus, berarti posisinya seperti ini. Berarti kaki dulu, baru kita letakkan tangan. Ya, baru kemudian kita letakkan dahi. Kalau bagi orang yang gemuk, yang dagingnya banyak, ya bagi orang yang dagingnya banyak, kalau dia turun lututnya dulu bisa jatuh dia. Maka mau tidak mau dia harus turun tangannya terlebih dahulu. Jadi mana saja yang paling mudah bagi kita untuk bisa turun,
Ya asalkan kita wati babu kacau lalu. Ya, antum tahu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini kaitannya dengan gerakan solat. Kita belum bisa masuk ke dalam masalah solat bacaan, tapi tidak apa-apa, saya akan jelaskan secara ringkas. Bacaan solat yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua yaitu bacaan iftitah, doa iftitah. Di sana ada beberapa macam doa, seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yaitu hadis yang ke-330. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa sabul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini adalah doa. Ada juga doa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala disunahkan untuk dibaca di dalam salat wajib. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka. Kemudian sampai akhir doanya yang akhirnya itu adalah wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah kecuali engkau. Doa ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala hendaknya dibaca setiap kali salat wajib. Artinya apa? Di sana ada perbedaan bacaan doa iftitah. Kalau kita menemukan ada yang membaca Allahu Akbar kabira, jangan disalahkan. Kalau kita menemukan orang yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, jangan disalahkan. Silakan pilih antara satu sama lain. Ini wajhatu na'am. Kemudian bacaan ruku dan sujud. Bacaan ruku dan sujud dalam riwayat Abu Daud untuk masalah ruku adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau ketika ruku, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Dalam hadis lain disebutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini adalah ketika sujud. Ketika ruku dan sujud lagi, adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bisa dibaca ketika ruku, bisa dibaca ketika sujud. Ini doa-doanya. Kemudian kalau at-tahiyat untuk masalah doa di antara dua sujud dulu, Allahumma ighfirli warhamni wajuburni wahdini warzuqni. Ini adalah hadis yang sahih yang ada dalam kitab Bukhari 5. Tapi ada juga wa'afini wa'fu anni, yang nambah dengan wa'afini wa'fu anni. Silakan diamalkan mana saja yang paling mudah bagi kita. Yang paling mudah bagi kita. Semuanya ada dalilnya. Untuk masalah at-tahiyat, ada yang mengatakan at-tahiyatul mubarakati sholawatu. Ada at-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibatu. Ya, jadi sama saja. Doa ketika tahiyat awal, kalau sholawatnya adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah sholawat Ibrahimiyah. Doa tahiyat awal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Kalau doa setelah at-tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah doa-doa yang bisa kita baca. Kalau ada doa lain yang kita dapatkan dari hadis-hadis, asalkan ada hadisnya. Jadi ini intinya, kalau kita menemukan ada doa lain dalam at-tahiyat atau ruku sujud, ada hadisnya di dalam hadis yang sahih, silakan diamalkan. Ya, seperti ketika doa ruku itu kan ada 7 macam itu. Ada kurang lebih ada sekitar 7. Ya, dan silakan bisa diambil atau dipilih salah satunya. Wallahu a'lam. Ini kaitan dengan bacaan dan gerakan salat.
Terakhir, silakan maju 3 orang. Maju 3 orang di sini. Praktekkan sholatnya, biar bisa langsung. Aldi maju. Naam. Silakan Fitra Malik. Naam. Ayo sama ente. Tolong lihatkan santri-santri kita atau anak-anak kita yang akan mempraktekkan sholat. Ayo. Naam. Komando. Allahu Akbar. Letak tangan. Hadap ke sana tidak apa-apa. Letak tangan. Sini. Simpan di atas. Masya Allah. Rukuk. Allahu Akbar. Silakan rukuk. Iya, pas. Ini memang punggungnya agak tinggi, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini apa namanya? Pemberian Allah. Silakan. Sami'allahu liman hamidah. Iya. Simpan. Sujud. Allahu Akbar. Ini perhatikan nih. Iya. Udah mantap. Terus. Allahu Akbar. Jadi ketika kita meletakkan tangan di atas sini, tolong paskan. Jadi ketika nanti mau atahiyat juga, ini nggak usah bergerak ininya. Maksudnya posisinya tidak usah bergerak, langsung tunjuk gini aja. Kadang ada orang nunjuk itu dia bergerak, dia majukan tangan, nggak usah. Ini kan sudah seperti ini, kira-kira, udah tinggal begini aja. Yang goyang-goyang. Iya. Yang goyang-goyang wallahu alam kita belum dapatkan hadisnya, wallahu alam. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika masalah menunjuk tangan itu, yaitu jari-jarinya keras seperti kayu. Berarti tidak ada goyang-goyang. Kalau ada dalilnya, tafadhal silakan. Kalau punya dalil tentang hadis itu doho yang pernah pelajari, silakan amalkan. Itu saja. Jadi kita tidak membatasinya. Yang penting kita memiliki hadis dan kita yakin hadis itu dhaif, sahih dan silakan diamalkan. Tapi kalau seandainya belum ada hadisnya, alangkah baiknya kita tinggalkan, kita berpegang teguh kepada yang sudah jelas dalilnya saja. Nah, atahiyat akhir. Di sini bentuk atahiyat akhirnya di sana ada 3 bentuk. Kadang seperti ini. Para sahabat Rasulullah SAW memasukkan kakinya di antara paha dan betis. Di antara paha dan betis. Ada yang nyimpan di bawah. Jadi kalau suatu saat ada yang seperti ini, jangan disalahkan. Kemudian di sana ada posisi duduk di antara 2 sujud yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW, yaitu duduk di atas tumit. Duduk di atas tumit ini ada hadisnya. Ya, setelah rukuk, Allahu Akbar. Ini adalah khusus untuk di antara 2 sujud. Tidak boleh ketika atahiyat. Dan biasanya posisi seperti itu akan diperlukan apabila keadaannya sempit. Kebetulan kita bertemu dengan orang yang badannya gede. Ternyata kita menyiapkan kaki hanya segini. Ketika turun, diambil semua tempatnya sama dia. Mau tidak mau kita harus duduk di atas. Ya tidur. Alhamdulillah. Selesai. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairu jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.